Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan di awal majelis kita selain pujian kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmatnya. Kita semua diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat untuk senantiasa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, menjalankan satu kewajiban kita sebagai umatul Islam, salat maghrib berjamaah. Semoga Allah senantiasa menerima rukuk dan sujud kita, doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga terhaturkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di malam hari ini kita akan membacakan hadis yang di dalam hadis ini menyebutkan tentang sinar terang bagi orang-orang yang sabar, cahaya yang sangat jelas, sinar yang memberikan cahaya bagi orang-orang yang sabar. Karena sabar itu adalah sinar cahaya yang sangat terang sekali. Maka disebutkan di sini dari sahabat Abu Malik Al-Harith Ibnu Asim Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah separuhnya iman. Hadits ini memberikan kepada kita faedah keutamaan orang yang bersuci. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya dia adalah separuhnya iman. Kenapa bisa bersuci adalah separuhnya iman? Kata para ulama, sebab seseorang ketika dia bersuci, membersihkan dirinya, masuk di dalamnya, membersihkan dirinya dari segala macam kotoran-kotoran dosa. Dan di dalam agama kita diperintahkan untuk membersihkan diri dari dosa dan untuk melakukan amalan yang bisa membuahkan pahala. Sehingga tatkala dikatakan at-tuhur syatrul iman, bersuci adalah separuhnya iman, karena memang kegiatan seseorang membersihkan dosa-dosanya itu adalah bahagian dari pembersihan yang harus dia lakukan. Di dalam agama ini globalnya kita melakukan takhliyah dan tahliyah. Tahliyah artinya pembersihan, tahliyah artinya menghiasi diri. Kita bersihkan diri kita dari segala macam dosa dan maksiat, dan kita hiasi diri kita dengan amal ketaatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka bersuci dalam makna tersebut dia adalah separuhnya iman. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang seperti ini. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat, dan Allah pun cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Surat Al-Baqarah ayat 222. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebahagian ulama dan mayoritas ulama menyebutkan bahwasanya makna tuhur di dalam hadits ini adalah wudu. At-tuhur syatrul iman, bersuci adalah separuhnya iman, maksudnya berwudu. Yang mana kita ketahui bersama bahwa yang namanya wudu adalah syarat sahnya solat. Tidak akan sah solat kita tanpa berwudu. Maka ketika dikatakan bersuci adalah separuhnya iman, maksudnya bersuci yakni berwudu. Dia adalah separuhnya iman. Iman di sini ditafsirkan dengan solat, sehingga berwudu adalah separuhnya solat. Karena memang solat kita tidak akan diterima kecuali dengan kita bertaharah, dengan kita berwudu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menamakan solat dengan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah itu tidak akan menyia-nyiakan imannya kalian. Maksudnya iman kalian di dalam ayat ini yaitu solatnya kalian. Kenapa Allah berfirman seperti ini? Disebutkan oleh para ulama bahwa Allah tidak menyia-nyiakan solat kalian yang Allah takbir dengan iman di dalam ayat tersebut. Sebab dahulu kaum muslimin itu solat menghadap Baitul Maqdis,
bukan menghadap Ka'bah. Di awal-awal Islam, kiblatnya umat Islam dahulu adalah Baitul Maqdis. Kemudian ketika orang-orang Yahudi mereka mengolok-olok umat Islam pada waktu itu, apa kata mereka? Umat Islam ikut-ikutan dengan kami, katanya. Kami sholat menghadap Baitul Maqdis, kami beribadah menghadap Baitul Maqdis, umat Islam juga ikut-ikutan. Sehingga orang Yahudi ketika itu menjadi sombong. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah supaya arah kiblat dipindah, supaya orang Yahudi tidak sombong lagi. Akhirnya Allah kabulkan doanya Nabi, maka arah kiblat dipindah ke arah Ka'bah. Nah, semenjak itulah kaum muslimin menghadap Ka'bah terus sampai pada hari ini dan terus sampai hari kiamat. Kiblat tidak akan pernah lagi berubah ke arah manapun, tetap dia ke arah Ka'bah dan terus menerus sampai seperti itu. Nah, ketika kiblat sudah berpindah ke arah Ka'bah, sahabat yang lain bertanya, lah kalau begitu bagaimana dengan sholat kita yang selama ini menghadap ke Baitul Maqdis? Apa itu diterima oleh Allah? Kan sekarang arah kiblat sudah berpindah. Allah turunkan ayat ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan imannya kalian. Maksudnya Allah tidak sia-siakan solatnya kalian. Allah namakan solat dengan iman. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang solat itulah orang-orang yang beriman. Sehingga mereka yang tak sholat diragukan keimanannya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara penafsiran para ulama. Dan lebih tegas lagi, Rasul pernah menyatakan begini, isbagul wudu syatrul iman. Menyempurnakan wudu adalah separuhnya iman. Menyempurnakan wudu adalah separuhnya iman. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagian ulama juga menyebutkan bahwasanya iman itu ada yang namanya ketundukan secara batin dan ada namanya ketundukan secara lahir. Nah, ketika dikatakan bahwa bersuci separuhnya iman, karena itu adalah ketundukan zahirnya iman. Sementara ketundukan batin, itulah yang ada di dalam hati. Sehingga perbuatan bersuci mewakili ketundukan batin yang itu merupakan bahagian dari iman. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut at-tuhur syatrul iman. Bersuci adalah separuhnya iman. Sebagian ada yang mengatakan begini, kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, ini kalimat yang terkenal ini. Itu bukan hadis Nabi. Kalau hadisnya Nabi, bersuci itu yang separuhnya iman. Tetapi bukan artinya umat Islam mengenyampingkan yang namanya kebersihan. Kebersihan juga penting. Tetapi di dalam Islam, Islam itu bukan hanya sekedar bersih zahirnya, bukan hanya sekedar bersih lahirnya, tapi Islam mengajarkan kita bersih lahir dan batin. Kalau cuman kebersihan sebagian dari iman kan yang tertangkap di dalam benak kita, yaitu kebersihan secara lahir yang nampak. Sementara di dalam agama kita, kebersihan batin itu yang lebih diutamakan. Setelah itu baru bersih lahir kita. Percuma kalau ada orang yang membersihkan lahirnya
membersihkan badannya, tubuhnya, pakaiannya, tetapi hatinya dia tidak bersihkan. Percuma, Pak. Karena di dalam agama ini yang dilihat oleh Allah adalah batin kita, yang Allah lihat adalah hati kita, bukan semata pada zahir penampilan lahiriah kita. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau cuman penampilan lahir, jangankan orang Islam, orang kafir pun melakukannya. Tetapi bedanya kita dengan orang kafir, orang Islam, orang yang beriman, mereka membersihkan lahir dan batin juga mereka bersihkan. Hati mereka bersihkan dari kotoran-kotoran, penyakit-penyakit hati, iri dengki, sombong, angkuh, takabur, dan lain sebagainya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka di dalam hadits yang mulia ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan bersuci, yang itu merupakan wudu yang dilakukan oleh seorang muslim. Makanya kita di dalam agama itu, Pak, disuruh dan dianjurkan untuk menjaga diri, untuk senantiasa bersuci, berwudu. Bahkan Rasul pernah bersabda begini, la yuhafidu 'alal wudu illal mu'min. Tidak ada orang yang menjaga wudu kecuali dia adalah orang yang beriman. Inilah keutamaan sahabat Bilal, Pak. Bilal bin Rabah, muazzinnya Rasulullah. Rasul pernah bilang begini, wahai Bilal, akhbirni bi amalin, kabarkan kepadaku tentang amalan yang kau kerjakan, amalan yang paling kau harapkan di dalam Islam. Fa inni sami'tu dufan 'alaika baina yadayhi fil jannah. Karena aku sungguh mendengar suara sendalmu di hadapanku di dalam surga. Bilal bin Rabah itu sandalnya sudah dimasukkan sudah di dalam surga. Artinya ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal bakalan masuk surga. Maka Rasul tanya, kira-kira apa wahai Bilal amalan yang paling kau harapkan dalam Islam ini? Kata Bilal bin Rabah, Pak, ya Rasulullah, tidak ada suatu amalan yang paling aku harapkan melainkan aku ini, ya Rasul, kalau aku berhadas, maka setiap kali aku berhadas aku langsung pergi wudu. Setelah aku berwudu, aku sholat sunnah ba'dal wudu. Nah, itu terus yang kulakukan. Setiap kali berhadas, Bilal wudu, lalu sholat sunnah. Setiap kali berhadas, Bilal langsung wudu, kemudian sholat sunnah. Itulah amalannya Bilal bin Rabah, yaitu senantiasa menjaga diri untuk berwudu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, itulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengenal umat Islam nanti pada hari kiamat. Para jamaah, kita kan tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, sahabatnya Rasulullah. Nah, bagaimana caranya kita ini mengaku diri sebagai umatnya Rasulullah nanti pada hari kiamat? Itulah yang pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana caranya kamu mengenal umatmu nanti pada hari kiamat? Kalau kami, ya Rasul, kau kenal, para sahabat. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang nanti hidup setelah kamu? Bagaimana caranya engkau melihat dan mengetahui mereka, ya Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, wahai para sahabatku, kira-kira kalau ada segerombolan kuda berwarna hitam, banyak kuda-kudanya, kemudian di antara kuda-kuda hitam itu ada kuda yang berwarna putih bercahaya, apakah si pemilik kuda putih yang bercahaya itu kesulitan untuk mencari kudanya itu? Kata para sahabat, ya kalau begitu tidak sulit, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, begitulah aku mengenali umatku nanti pada hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati, sesungguhnya umatku ya nanti akan datang pada hari kiamat gurran muhajjalin, bercahaya kening,
kemudian tangan dan kakinya min atharil wudu, karena bekas wudu yang mereka lakukan selagi di dunia. Jadi air wudu itu nanti Pak memberi cahaya pada hari kiamat. Nah, itulah yang dengannya Rasulullah mengenalnya sebagai umat beliau. Nah, kalau kita ini jarang-jarang berwudu, bagaimana caranya Rasulullah mengenali kita? Ini salah satu keutamaan dari berwudu itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih hebat lagi, wudu dengan kita berwudu ya, itu menjadi penggugur dosa kita. Bahkan disebutkan dalam hadis, tidaklah seorang itu berwudu kemudian setelah dia berwudu mencuci tangannya, mencuci wajahnya, mengusap rambutnya, mencuci kakinya, tidaklah tetesan-tetesan yang mengucur dari wajahnya, dari tangannya, melainkan itu akan menggugurkan dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan-tetesan air yang mengalir dari tubuhnya, dari bekas wudunya. Rasul pernah bersabda, "Idza tawaddo'al abdul muslim awil mu'min," tidaklah seorang hamba muslim atau mukmin dia berwudu, faghasala wajahahu, lalu dia mencuci wajahnya, kharaja min wajhihi kulla khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma', maka akan keluar ketika dia mencuci wajahnya, maka akan keluar setiap dosa dan kesalahan yang dilihat oleh matanya dengan kedua matanya bersamaan dengan air atau tetesan air yang menetes dari tubuhnya dari setelah dia berwudu. Fa idza ghassala yadayhi, kalau dia mencuci tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana yabtishu kana batashatha yadahu ma'al ma' au ma'a akhir qatril ma'. Demikian pula kalau dia mencuci tangannya, ya, maka akan keluar segala kesalahan, segala dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya bersamaan dengan air atau tetesan air yang keluar, yang terkucur dari tubuhnya. Demikian pula ketika dia mencuci atau mengusap rambutnya, demikian pula ketika dia mencuci kakinya, akan gugur dosa-dosanya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada amalan yang bisa menggugurkan dosa sekalipun kita belum taubat sama Allah. Kan syaratnya dosa itu diampuni oleh Allah, kita akan taubat, Pak. Nah, selain taubat, dengan kita beramal, dosa-dosa dan kesalahan kita akan dihapuskan oleh Allah. Salah satunya dengan kita berwudu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan keutamaan, kemuliaan orang yang berwudu. Dan di dalam hadis Nabi menyebutkan at-tuhur syatrul iman. Bertaharah, berwudu adalah separuhnya iman. Kemudian kata Nabi, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu pahalanya memenuhi timbangan. Ucapan alhamdulillah itu pahalanya memenuhi timbangan, kata Nabi. Alhamdulillah itu artinya pujian kepada Allah yang disertai dengan ketundukan dan penuh keridhaan terhadap takdir dan ketetapan Allah. Karena Allah itu senantiasa dipuji, Pak. Dalam kondisi apapun Allah itu terpuji. Mau kita dapat nikmat, Allah tetap dipuji. Mau kita dapat musibah, Allah tetap dipuji. Makanya Rasul itu kalau dapat nikmat, ucapannya Rasul, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tersempurnakanlah amal-amal kebajikan. Ketika Nabi dapat musibah, ujian dan cobaan, Nabi berucap alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Allah tetap dipuji, Pak. Makanya ayatnya tidak pernah berubah. Alhamdulillahi rabbil alamin dalam surat Al-Fatihah.
Nggak berubah surat ini. Kalau misalnya kita dapat musibah, ayatnya tetap alhamdulillahirabbil alamin. Karena memang Allah itu dipuji dalam semua keadaan. Kenapa, Pak? Karena Allah itu takdirnya, ketetapannya tidak akan lepas dari hikmah dan kebaikan. Yakini, Pak, ketika Allah menurunkan suatu musibah, suatu kesulitan, hal yang tidak mengenakkan kita, itu kan takdir Allah kan? Itu kan ketetapan Allah kan? Nah, Allah yang takdirkan, Allah yang tetapkan. Sekalipun bagi kita itu pahit, sekalipun bagi kita itu berat, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap takdir dan ketetapannya punya hikmah. Hikmah itulah yang kadang banyak manusia tidak sadar. Hikmah itulah yang kadang manusia tidak paham. Sehingga kalau dia dapat musibah, dia pun berkeluh kesah, dia pun marah-marah, dia pun ngomel sana ngomel sini, dia pun seakan tidak ridho dengan apa yang Allah takdirkan menimpa dirinya. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah tamlaul mizan, kata Nabi. Ucapan alhamdulillah itu pahalanya memenuhi timbangan. Ini menunjukkan bahwasanya nanti amal kita itu ditimbang, Pak. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya kita nanti akan ditimbang. Apanya yang ditimbang? Pertama, yang ditimbang itu adalah catatan-catatan amal kita. Sebagaimana dalam hadis Bitokoh, orang yang punya dosa sebanyak 99 gulungan dosa, yang satu gulungan saja sudah sejauh mata memandang. Nah, itu menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah catatan-catatan amalan. Terkadang yang ditimbang itu amalannya langsung. Allah jadikan itu amalan sebagai sesuatu yang bisa ditimbang, tentunya dengan kekuasaan Allah. Wallahu a'lam bagaimana caranya itu amalan ditimbang. Dijadikan sebagai suatu wujud, suatu bentuk, ya, yang dengannya bisa ditimbang dia. Dan terkadang amalan seseorang itu ditimbang, yaitu orang yang beramal itu langsung ditimbang. Makanya pernah disebutkan dalam hadis, ada seseorang yang didatangkan, badannya besar, gemuk, tetapi timbangan amalannya tidak melebihi berat sayap nyamuk, kata Nabi. Badannya saja yang besar, perutnya saja yang gemuk, tetapi berat amalannya, timbangan amalannya tidak seberat sayap nyamuk, kata Rasulullah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, berbahagialah orang-orang yang berat amal kebaikannya, dan betapa meruginya orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar biji sawi, maka dia akan lihat balasan kebaikannya. Dan siapa yang beramal kejelekan walaupun sebesar biji sawi, maka dia akan melihat balasan dari amal keburukannya tersebut. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata dari amalan yang sangat berat timbangannya adalah zikrullah, berzikir kepada Allah, terutama ucapan alhamdulillah. Sehingga, Pak, jangan remehkan yang namanya zikir kepada Allah. Zikir itu amalan ringan di lisan, tetapi memberatkan di timbangan. Lihat, alhamdulillah, satu kali saja alhamdulillah itu sudah memenuhi timbangan. Nah, bagaimana lagi kalau kita ucapkan berkali-kali? Semakin banyak ucapan alhamdulillah kita ucapkan, semakin banyak pula pundi-pundi pahala yang kita akan dapatkan. Hanya saja zikir kepada Allah itu harus zikir yang betul, bukan zikir orang yang lalai.
Zikir yang betul itu bagaimana? Lisannya berzikir, hatinya mengingat. Nah, itu namanya berzikir, Pak. Jangan sampai kita lisan kita alhamdulillah, 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 tapi pikiran kita melayang-layang entah kemana. Sampai kita tidak tahu ucapan alhamdulillah kita itu berapa kali sudah. Karena tidak konsentrasi dalam berzikir. Allah inginkan kita berzikir itu lisan kita menyebut, hati kita mengingat. Nah, itu namanya zikir, Pak. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul menyatakan alhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Apa namanya? Memenuhi timbangan. Kemudian wa subhanallahi walhamdulillah tamlaani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ucapan subhanallah walhamdulillah, ini kedua-duanya ini, subhanallah walhamdulillah, atau salah satunya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Subhanallah. Ucapan subhanallah walhamdulillah, Pak, pahalanya memenuhi ruang antara langit dan bumi. Bayangkan. Ini menunjukkan betapa luar biasanya kalimat ini. Subhanallah artinya maha suci Allah. Alhamdulillah artinya segala puji milik Allah. Dua kalimat ini dua kalimat yang di dalamnya terdapat an-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. Dari kalimat subhanallah ini menafikan apa? Menafikan segala kekurangan, aib bagi Allah. Allah itu maha suci, disucikan dari segala kotoran, dari segala aib, dari segala kekurangan, dari segala kelalaian, sehingga sifat-sifat yang kurang tidak boleh disandarkan kepada Allah. Makanya sangat banyak ayat-ayat, Pak, yang Allah Subhanahu wa taala menafikan dirinya sama seperti makhluk. Makhluk itu makan, tapi Allah tidak makan. Makanya Allah berfirman, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah itu yang memberi makan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak diberi makan. Allah itu maha hidup dan Allah tidak pernah akan mati. Allah itu maha terjaga dan Allah tidak pernah lalai ataukah tidur. Karena lalai dan tidur itu sifatnya manusia. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Allah tidak disifatkan seperti itu, Pak. Allah itu tidak butuh kepada siapapun, sementara manusia akan butuh kepada siapapun. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian itu sangat butuh sama Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sementara Allah tidak butuh kepada makhluknya, sebab Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ini jamaah sekalian, disebutkan, Pak, ketika Rasulullah SAW wafat, ketika itu gempar kota Madinah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang tidak percaya kalau Rasulullah meninggal dunia. Sampai Rasulullah keliling bawa, sampai Umar bin Khattab itu keliling bawa pedangnya. Kata Umar bin Khattab, siapa yang berani bilang Muhammad sudah meninggal, aku akan penggal lehernya. Umar tidak percaya. Sampai ketika itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang menenangkan Umar bin Khattab. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad ketahuilah dia sudah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Maka barang siapa adapun yang menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan Allah tidak akan pernah mati. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka Allah disucikan dari segala kekurangan-kekurangan atau kemiripan dengan makhluk. Makanya termasuk kekurangan ajaran ketika menyatakan Allah itu punya anak, beranak dan diperanakan. Makanya Allah menyatakan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya Allah tidak punya anak dan Allah tidak punya orang tua.
Karena yang begitu cuma manusia, sementara Allah disucikan dari semua itu. Makanya kita mengucap subhanallah. Apa artinya subhanallah? Maha suci Allah. Kita sucikan Allah dari segala sifat-sifat kekurangan yang tadi kita sebutkan. Kemudian kita isbat, Pak, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Yakni pujian dari segala pujian hanya untuk Allah. Kenapa Allah dipuji? Karena segala perbuatannya, segala sifatnya itu semuanya kebaikan, bahkan berada pada puncak kebaikan. Itu, Pak, itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan kita berucap subhanallah walhamdulillah, tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Nah, ucapan tersebut adalah ucapan yang akan memenuhi ruang antara langit dan bumi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Siapa yang ingin diberi cahaya, maka tegakkan salat. Salat itu memberikan cahaya bagi hidupmu. Salat itu memberi cahaya bagi hatimu. Salat akan memberikan cahaya di dalam kuburmu setelah kau mati. Salat juga akan memberi cahaya nanti pada hari kiamat ketika kamu berada di dalam kegelapan. Maka Rasul mengatakan as-salatu nurun, salat adalah cahaya. Kemudian was-sadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti yang nyata. Sedekah bukti yang nyata akan kebenaran imannya kita. Orang kalau benar imannya, maka dia akan membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan kejujuran imannya dia. Yakin dia bahwasanya dengan dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan ganti, dan gantinya Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik dari apa yang ia berikan. Wasabru dia, dan sabar adalah sinar cahaya yang sangat terang. Sabar juga seperti itu, Pak. Nah, hanya saja dia panas. Yang namanya dia itu panas. Makanya kalau orang sabar itu bukan gampang, Pak. Sabar itu dia harus menahan. Panas. Tetapi dia disuruh bersabar. Kapan dia mampu bersabar, maka Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda. Allah akan berikan cahaya di dalam kehidupannya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian kata Nabi, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran itu bisa menjadi hujjah yang membelamu atau hujjah yang justru mencelakakan kamu. Hujjah yang membela kita kalau kita baca Quran, kita tadabburi Quran, kita renungi maknanya, kita amalkan isi kandungan Quran. Hujjah nanti akan membela kita. Bahkan Quran bisa memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Tapi ingat, Quran juga bisa menjadi hujjah yang justru mencelakakan kita. Kalau apa? Kalau Quran itu tidak pernah kita baca, Quran itu kita biarkan dia berdebu, Quran itu malas kita mentadabburinya, Quran itu malas kita mengamalkannya, maka Quran justru akan mencelakakan dirimu pada hari kiamat. Kemudian Nabi bersabda, kullun nasi yaqdu, setiap manusia berusaha dengan amal soleh, amal ibadah yang dia kerjakan. Fabai'un nafsah, bahkan dia menjual dirinya dengan amal usahanya tersebut. Famu'tiquha au mubiquha, ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, dan ada yang justru menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka, wal iyadu billah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka hadits ini adalah hadits yang sangat banyak faedah dan kandungannya. Naam, yang kita bisa ambil pelajaran, yang kita jadikan sebagai peringatan-peringatan di dalam hidup kita, agar kita lebih baik lagi ke depannya, agar kita semangat untuk beramal soleh, untuk melakukan yang terbaik bagi hidup kita, agar Allah senantiasa meridhoi kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan di dalam kita menjalankan kehidupan ini untuk senantiasa beribadah dalam rangka bertakarub kepadanya. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan